hadir di Puskesmas Grogol di ruangan vaksinasi hari ini dalam rangka ulang tahun PPNI yang ke-48. Kami perawat di Puskesmas Grogol mau memberikan penyuluhan tentang vaksinasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta vaksinasi di Puskesmas Grogol. Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Dan kita selalu berdoa supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk saat ini kita dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi yang tentu saja tujuannya adalah untuk memberikan kekebalan kepada kita terhadap kehidupan kita ya di semua hal ya. Tentu Bapak Ibu merasakan itu. Di sini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa tujuan kita melaksanakan vaksinasi adalah untuk memberikan kekebalan secara massal. Kita ingat bahwa mulai vaksinasi COVID ini di awal Januari 2021, sudah setahun yang lalu. Dan sekarang kita sudah memasuki ke tahap vaksinasi lanjutan atau vaksinasi booster. Mungkin itu tujuan kita melaksanakan vaksinasi. Selain hal tersebut, saya juga ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini banyak regulasi yang berubah-ubah. Karena apa? Karena kita tahu vaksinasi COVID ini adalah vaksin baru, sehingga seiring berjalannya waktu peraturannya pun mengikuti kondisi dari hasil evaluasi pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Berapa jaraknya dropout yang diatur oleh pemerintah, bahwa setiap peserta vaksinasi yang tidak melaksanakan vaksinasi keduanya sesuai dengan jadwal itu dianggap dropout ya. Kemudian aturannya bagi peserta dropout ini, apabila kurang dari 6 bulan jarak vaksinasi pertama ke vaksinasi kedua itu bisa diberikan dengan vaksin yang berbeda tergantung ketersediaan vaksin yang ada di fasilitas dianggap dari 0 lagi ya. Kalau yang sudah lewat 6 bulan vaksin ke-1-nya gitu. Itu salah satu regulasi yang terbaru seperti itu ya. Dan itu harus diulang dari vaksin ke-1 lagi, kemudian mengikuti jadwal, nanti drop out lagi, ulang lagi seperti itu. Mengenai vaksinasi lanjutan atau booster. Vaksinasi booster ini atau vaksinasi lanjutan ini tujuannya untuk mempertahankan kekebalan yang sudah kita semua dapat, kemudian memperpanjang masa perlindungan tubuh kita dari penyakit COVID tersebut. Terbukti para nakes pun yang sudah mendapatkan booster banyak yang terpapar juga, tapi alhamdulillah rata-rata tidak bergejala seperti itu. Edaran terbaru bahwa interval waktu dari vaksinasi kedua ke vaksinasi booster itu adalah 3 bulan. Jadi karena sebelumnya kan kita tahu interval waktunya adalah 6 bulan ya. Tapi setelah ada edaran terbaru untuk usia 18 tahun ke atas boleh diberikan vaksinasi lanjutan dengan interval waktu dari vaksin kedua adalah 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu kang kula hormati, nggih kula ayon ayang Ibu. Ini masalah vaksin yang ketiga booster. Kami telepon Bu, apakah lebih dari sama vaksin yang kedua itu beda apa enggak Bu? Bapak dari mana Pak? Baik, dari Assalamualaikum Bu Perawat. Saya mau nanya, kalau vaksin itu biasanya semua kayak misalkan saya sakit habis vaksin demam,
itu menyeluruh nggak semuanya pasti demam, apa tertentu aja? Dan Baik. terima kasih. Saya ingin bertanya, jika vaksin satu sama keduanya di berbeda daerah, apa boleh vaksin di sini gitu kalau yang ketiganya booster? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, mengenai tadi yang dikatakan oleh Ibu tentang drop out ya. Artinya dari vaksin pertama ke yang vaksin kedua tidak menentu gitu Bu ya. Terus alangkah lebih baiknya itu seperti apa Bu? Apakah kita kalau memang ya artinya drop out itu kita harus mengulangi yang pertama lagi? Terus gimana tuh Bu untuk vaksin yang pertama tentang apa sih namanya, kartu vaksin yang sudah kita cetak ataupun gimana kan gitu Bu? Tentu saja setiap vaksin itu, karena namanya vaksin itu kan kita memasukkan suatu zat tertentu ke dalam tubuh kita, zat asing seperti itu ya. Bukan hanya vaksin, obat atau zat lainnya kalau masuk ke tubuh kita tentu tubuh kita akan merespon seperti itu. Kemudian bagaimana reaksinya? Nah itu kembali bagaimana kondisi kita saat dimasukkan vaksin tersebut seperti itu. Beda-beda orang tentu saja beda responnya. Beda kondisi tubuh beda responnya seperti itu. Kemungkinan yang selama ini banyak, bukan banyak, maksudnya ada beberapa yang mengeluh setelah vaksinasi itu rata-rata keluhannya demam, pusing, seperti itu Pak. Tidak ada yang keluhan berat sampai harus dirawat di rumah sakit. Sejauh ini alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau kita nggak ada keluhan nggak usah minum obat. Kadang ada yang saya habis vaksin mau minum obat aja lah biar nggak ada keluhan, nggak usah, nggak perlu. Jadi minum obat setelah ada keluhan saja seperti itu. Cukup Pak, jelas ya. Baik. Sebenarnya tadi sudah terjawab ya pertanyaannya dari pertanyaan yang pertama ya. Jadi memang masing-masing orang mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap vaksin ya. Jadi kalau Velia demam belum tentu Elis demam kan. Oh ya, untuk vaksin booster boleh melakukan vaksinasi di sini ya. Silakan mungkin di tetangga, teman, saudara ada yang bertanya-tanya hal yang sama seperti tadi Mbak Sari sampaikan, boleh kami terima. Yang penting punya nomor NIK yang aktif ya, pasti kami terima selama vaksin kami masih tersedia. Seperti saya sampaikan bahwa yang pertama yang dikatakan drop out itu adalah apabila vaksin kedua dilakukan melewati, apabila kurang dari 6 bulan drop outnya itu masih dianggap vaksinasi kedua ya, dan boleh diberikan vaksin yang berbeda sesuai ketersediaan vaksin yang ada di vaksin tersebut. Apabila sudah melewati 6 bulan itu dihitung vaksin pertama lagi. Seperti itu. Cukup jelas ya? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Oh ada merchandise ternyata yang bertanya ya. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk vaksin booster ini jang waktunya yang saya dengar kan 3 bulan untuk yang pertama Bu. Kali ini berapa bulan? 6 bulan atau sama dengan pemerintah yang baru kan ada katanya 3 bulan ya. Iya. Terus selanjutnya setelah vaksin booster kan saya dengar itu ada vaksin selanjutnya itu 1 tahun sekali bakal ada. Nah, itu nanti ada nggak? Setelah 6 bulan. Terima kasih. Sebenarnya sudah disampaikan bahwa memang interval waktu vaksin booster dari vaksin kedua adalah sekarang edaran terbaru 3 bulan. Nah, ya vaksin booster 3 bulan ya Pak. Yang penting persyaratannya tiketnya sudah muncul, tiket untuk vaksin ketiganya. Kadang ada yang sudah 3 bulan pas kita cek ternyata tiket untuk vaksin ketiganya belum muncul, belum open. Pertanyaannya gini, bulan depan itu kan bulan Ramadan. Nah terus itu pelaksanaan vaksin apa tetap dilanjut, apa istirahat dulu? Nah sedangkan kita kalau misalkan mau divaksin itu kan kita ditanya ya, ada pertanyaan udah makan atau belum gitu ya.
sejauh ini belum ada himbauan atau arahan tertentu untuk menghentikan pelaksanaan vaksinasi. Tapi nggak tahu ya nanti ke depannya seperti apa. Tapi sejauh ini seperti tahun lalu kita tetap melaksanakan vaksinasi. Waktu tahun lalu kan memang sudah ada fatwa MUI bahwa boleh vaksinasi selama bulan Ramadan seperti itu. Untuk tahun ini belum ada edaran resmi atau pemberitahuan tentang vaksinasi selama bulan Ramadan. Mungkin nanti kami akan update infonya apabila ada info baru mengenai hal tersebut. Tapi sejauh ini saya rasa kami tetap buka untuk pelayanan vaksinasi di bulan Ramadan. Kemudian kan kita disunahkan makan sahur ya, dan itu makan. Diharapkan yang mau vaksinasi makan berat pas makan sahurnya seperti itu. Jadi tidak ada alasan membatalkan puasa karena belum makan seperti itu. Jadi makan sahur ya sudah cukup dianggap makan seperti itu. Seperti itu mungkin Bu. Assalamualaikum Bu. Saya mau bertanya. Untuk vaksin ketiga, kalau yang vaksin tipe vaksinnya kosong tuh gimana Bu? Kalau udah kosong kayak contoh misalnya Sinopharm udah nggak ada. Vaksin ketiganya gimana Bu untuk bocornya? Untuk booster ini dosisnya lebih besar dari vaksin pertama sama kedua atau gimana pemberian dosisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinopharm saat ini kita sudah tidak ada distribusi lagi dari dinas kesehatan, baik dari pusat yang sampai ke provinsi sampai ke dinas kesehatan kota gitu. Mungkin kalau dengan platform vaksin yang lainnya, kalau vaksin Pfizer, AstraZeneca atau Sinovac itu bisa diberikan booster dengan platform yang berbeda. Sedangkan untuk Sinopharm hanya boleh dengan Sinopharm lagi gitu. Bagaimana ya, harus nyari Pak, kemungkinan harus ke wilayah DKI mungkin gitu ya. Kalau Banten sejauh yang saya tahu minimal Cilegon udah nggak punya Sinopharm, ini cuma saya satu-satunya, tapi udah ada yang duluan daftar jadi udah nggak ada lagi. Itu vaksin gotong royong itu kan pakainya vaksin gitu Sinopharm. Jadi mungkin bisa cari informasi ke teman-teman yang kerja di perusahaan lain gitu ya, yang mereka mendapatkan vaksin gotong royong, nanti untuk dosis 3-nya mungkin bisa join Pak, di mana dapatnya seperti itu. Vaksin ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, satu itu. Kemudian tidak ada yang lebih bagus atau lebih tidak bagus seperti itu. Vaksin apa yang paling bagus kita dapatkan adalah vaksin yang tersedia di Pasienkes ya, seperti itu. Vaksin yang ada itulah yang terbagus, yang terbaik buat kita seperti itu ya. Kemudian dosisnya untuk dosis booster apakah lebih banyak, lebih tinggi? Tidak, sama aja. Nah, sama aja. Cuma mungkin platformnya yang berbeda. Bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup penyuluhan dalam rangka HUT PPNI ke-48 dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.